Halo Sobat Garuda, bertemu lagi di channel YouTube kesebelasan Timnas Indonesia. Berikut ini ada kumpulan berita Timnas untuk kalian pencinta sepak bola Indonesia. Berita pertama, Exco PSSI buka-bukaan soal anggaran pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Berapa miliar? Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, buka suara terkait anggaran untuk melakukan naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Hassani sendiri merupakan sosok yang mengurusi pemain naturalisasi sesuai permintaan pelatih Shin Tae-yong. 3 pemain yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama jadi nama yang dia bantu untuk melewati proses tersebut. Selain itu, Hassani juga sempat membantu Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner saat masih menjabat di PSSI meski tidak sampai tuntas. Di balik proses ini, banyak pihak yang mempertanyakan masalah naturalisasi, termasuk soal anggaran yang digunakan. Hassani menegaskan bahwa dalam proses naturalisasi yang dia urus, tidak ada anggaran khusus untuk pemain. Anggaran hanya digunakan untuk proses administrasi pemain buat melewati proses ini. Jujur, sejak saya mendapatkan tugas mengurus pemain-pemain naturalisasi di era sekarang, yang 5 pemain sudah terdaftar ditambah Justin Hubner, yang sedang kita bahas ini ditambah Nathan Tuol dan J.I.Z. Tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain, kata Hassani. Berita kedua, putuskan bela Timnas Indonesia. Kedua orang tua Ragnar Oratmangun kaget sekaligus bangga. Ragnar Oratmangun jadi salah satu pemain yang diproyeksikan bakal membela Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Ragnar Oratmangun jadi salah satu nama yang sedang diproses naturalisasinya oleh PSSI. Beberapa nama lain yang sedang diproses antara lain Justin Hubner, Nathan Tuol, dan J.I.Z. Keempat pemain tersebut diproyeksikan bakal membela skuad Timnas Indonesia senior pada laga-laga resmi. Proses naturalisasi pemain 25 tahun tersebut sudah sampai di meja DPR saat diketahui bersedia membela Timnas Indonesia. Kedua orang tua Ragnar Oratmangun langsung bereaksi. Kedua orang tua Ragnar Oratmangun bahagia mendengar kabar sang anak bersedia membela Timnas Indonesia. Reaksi bahagia tersebut bercampur dengan rasa terkejut dari sang ibu. Pasalnya, sang ayah sendiri diketahui sudah lama tidak memiliki kewarganegaraan dan terkejut ketika sang anak memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam waktu begitu cepat. Orang tua saya sangat bahagia untuk saya, ujar Ragnar Oratmangun. Meski ibu, saya juga sedikit terkejut. Menurut ibuku, ini gila, karena sekarang bisa begitu cepat proses pindah kewarganegaraan, kata Ragnar. Berita ketiga, janji Shin Tae-yong untuk Emil Audero saat bersedia bela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata sudah mempersiapkan tempat di skuad Garuda untuk Emil Audero. Emil saat ini bermain untuk tim asal Italia Inter Milan. Kiper berusia 26 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Banyak netizen yang berharap agar Emil bisa membela Timnas Indonesia. Pengalamannya di Eropa akan menambah kekuatan skuad Garuda. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero bisa membela Timnas Indonesia. Bahkan, ada tempat khusus saat Emil akhirnya bisa membela skuad Garuda nanti. Demi mencapai misi tersebut, dia langsung menghubungi seorang kolega di Italia. Tujuannya agar Emil bisa tertarik bergabung ke Timnas. Proses komunikasi dengan Emil akhirnya terjadi beberapa waktu lalu. Orang kepercayaan Hassani di Italia sudah berbincang 4 mata dengan Emil. Saat itu, kondisi Emil masih bimbang karena dia ingin bermain untuk Timnas Italia. Namun, dari info yang diterima Hassani, nama Emil tidak masuk dalam skuad Timnas Italia
Hasani menilai bahwa saat ini Emil memang belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun, PSSI masih berambisi agar pemain kelahiran Mataram tersebut bisa bermain untuk skuad Garuda di masa depan. Berita keempat, bukan duet bek Liga Inggris yang bisa dilihat di timnas Indonesia. Elkan Bagot justru dapat saingan baru. Elkan Bagot sampai saat ini menjadi salah satu pemain yang posisinya paling nyaman saat membela timnas Indonesia. Pasalnya, dia selalu menjadi andalan dan hampir tak tergantikan. Pemain Ipswich Town tersebut selama ini sangat nyaman menempati posisi bek tengah timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut tak tergantikan selama membela tim Merah Putih. Pelatih Shin Tae-yong selalu mempercayai pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut. Namun, sepertinya posisi pemain kelahiran 23 Oktober tahun 2002 tersebut sekarang bisa terancam. Soalnya, Elkan Bagot mendapatkan pesaing baru yakni Justin Hubner yang baru menjadi warga negara Indonesia belum lama ini. Justin Hubner dan Elkan Bagot sama-sama memiliki posisi bek tengah. Dan juga ada satu pemain lagi yang masih dalam proses naturalisasi yakni Nathan Tuaoe. Pemain yang berkarir di klub Liga Inggris itu juga menempati posisi bek tengah. Alhasil, Elkan Bagot justru mendapatkan banyak saingan untuk bisa mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia nantinya. Berita kelima, media Vietnam soroti rencana timnas Indonesia uji coba lawan Iran jelang Piala Asia tahun 2023. Media Vietnam menyoroti rencana timnas Indonesia beruji coba melawan timnas Iran jelang Piala Asia tahun 2023. Menurut mereka, laga uji coba itu merupakan persiapan yang berkualitas. Seperti diketahui, timnas Indonesia berencana menggelar pemusatan latihan di Turki pada 18 Desember tahun 2023 hingga 6 Januari tahun 2024. Sesi itu dihelat demi mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang Piala Asia tahun 2023 yang digelar 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024 di Qatar selama menjalani TC. Timnas Indonesia juga direncanakan melakoni 3 laga uji coba. Skuad Garuda dijadwalkan 2 kali melawan timnas Libya pada 2 dan 5 Januari tahun 2024. Lalu, uji coba terakhir akan dilangsungkan di Qatar, yakni melawan timnas Iran. Laga ini direncanakan berlangsung pada 9 Januari tahun 2024 atau 3 hari setelah terbang dari Turki ke Qatar. Rencana laga uji coba melawan Iran itu disorot oleh media Vietnam. Menurut mereka, anak asuh Shin Tae-yong akan menjalani persiapan dan latih tanding yang berkualitas. Indonesia melawan Iran dalam rencana latihan besar jelang Piala Asia tahun 2023. Tulis judul artikel media Vietnam. Lawan Vietnam di Piala Asia tahun 2023. Indonesia baru saja merencanakan sesi latihan yang cukup berkualitas di Asia Barat sebelum turnamen berlangsung, ulas media itu.